Ya, apa sih global itu? Kata global dapat diartikan sebagai secara umum atau meliputi seluruh dunia. Nah, menurut kamu nih, kebutuhan apakah yang bersifat global? Tentu saja ya, sandang, pangan, dan papan. Tentu termasuk ke dalam kebutuhan global. Namun, di dalam perkembangan peradaban, di dalam perkembangan zaman, bermunculan kebutuhan-kebutuhan baru seperti sarana kesehatan dan pendidikan, alat transportasi, alat komunikasi, hingga perhiasan dan hiburan. Nah, kebutuhan-kebutuhan baru ini lama-kelamaan dapat menyaingi kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Sehingga kebutuhan yang tadinya berada di kelas 3 atau tersier seperti gadget canggih kini naik ke kelas tingkat sekunder bahkan primer menjadi kebutuhan utama. Sebagian besar orang kini mempunyai berbagai macam gawai ya yang tadi Ibu bilang, seperti telepon genggam, telepon pintar, ada laptop, perangkat komputer. Nah, untuk menjaga agar benda-benda tersebut aman dari air dan bantingan, muncullah kebutuhan kantong untuk telepon genggam dan tas untuk laptop misalnya. Diperlukan juga dudukan telepon genggam dan telepon pintar hingga dapat berdiri di meja. Agar tidak panas saat dipangku, laptop diletakkan di sebuah alas yang aman bagi tubuh kita dan laptop. Nah, sekarang bayangkan nih, apabila kebutuhan-kebutuhan global seperti itu kita kombinasikan dengan kebudayaan lokal yang kita miliki. Produk modern dibuat dengan sentuhan kerajinan asli Indonesia. Di satu sisi, kita memenuhi kebutuhan pasar secara global, tetapi secara nilai kita membawa rasa nasionalisme dan seni pada produk yang kita ciptakan. Nah, kalau mengingat nih di semester lalu, ada yang masih ingat nggak? Sumber daya yang kita butuhkan itu terdiri dari 6M. Apa saja? Iya, betul. Man, money, methods, materials, machine, and market. Kalau man, merujuk pada ya SDM atau sumber daya manusia. Kalau money atau uang berkaitan dengan apa? Ya pasti uang ya, perputaran uang dalam sebuah usaha. Terus materials atau material, apa ini? Bahan utama dan bahan penolong. Jadi semua bahan yang dibutuhkan sehingga kita bisa menghasilkan suatu produk ya. Kalau machine, ya, masalah penggunaan mesin atau teknologi selama proses produksi, alat-alat yang kita butuhkan. Kalau tadi bahan, kalau ini alat. Kalau methods atau metode, ya, langkah-langkah yang digunakan dalam proses produksi. Dan terakhir, market atau pasar, apa nih? Iya, berkaitan dengan pemasaran produk. Oke, masih ingat ya? Ingat ya kalau 6M apa? Oke, kita akan lanjut ke bagaimana sih komponen perencanaan usaha. Ada beberapa aspek nih. Yang pertama ada deskripsi perusahaan. Nah, kalau deskripsi perusahaan ini bertujuan memuat latar belakang, visi misi, tujuan, jenis usaha yang dibuat, dan penjelasan secara singkat mengenai produk yang akan dihasilkan. Deskripsi ini dapat dibuat secara narasi maupun pointer, jadi berupa poin-poin saja ataupun secara deskripsi narasi seperti itu. Jadi ketika kita memulai usaha, penting nih deskripsi dari usaha kita itu apa sih? Bakal kemana sih tujuan dari usaha kita ini gitu. Nah, yang kedua komponennya adalah analisis pasar. Nah, analisis pasar ini penting nih berkaitan dengan riset pasar. Bagian ini berisi deskripsi lingkungan usaha, target pemasaran, peluang pasar, dan rencana pemasaran yang mencakup harga, strategi pemasaran, dan estimasi penjualan. Jadi, kalau kita udah punya apa sih kemauan kita membuka suatu usaha, kalau kita nggak punya analisis pasarnya bakal susah nih. Nanti ketika dipasarkan itu nggak sesuai dengan target. Makanya selain deskripsi perusahaan, kita juga nargetin nih. Nanti produk kita bagusnya dijual kemana ya? Strateginya apa ya? Walaupun nggak secara detail, tapi ada secara garis besarnya aja, secara umumnya aja gimana sih? Misalnya target utamanya pelajar seperti itu.
Nah, yang ketiga ada aspek produksi. Pada bagian aspek produksi, terdapat penjelasan mengenai lokasi tempat produksi, fasilitas dan peralatan produksi, kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, alur proses produksi, kapasitas produksi, dan biaya produksi. Nah, jadi setelah udah tahu mau dijual kemana dan usahanya apa, penting nih, kita kalau mau produksi, yang dibutuhin apa sih? Baiknya kita mulai usaha di mana sih? Distributor kita siapa sih? Nanti biayanya apa aja sih? Karena banyak yang dibutuhkan seperti ini. Nah, gitu. Jadi, setelah udah tahu bagian deskripsi dan analisis pasar, kita pasti masuk ke aspek produksi. Nah, yang terakhir nih, yang paling penting nih, jantungnya dari usaha adalah aspek keuangan. Aspek keuangan tuh berisi apa sih, Bu? Aspek keuangan itu berisi ada analisis keuangan, sumber pembiayaan, dan juga proyeksi laba rugi. Jadi, ketika kita udah tahu mau mulai usaha, udah siap, tinggal nih kita mulai di aspek keuangannya. Ada apa dari modal sendiri atau bergabung dengan beberapa orang sehingga ada modalnya seperti apa, terus nanti bakal mengambil keuntungan berapa, diproyeksikan gitu, direncanakan gitu ya. Nah, itulah tadi aspek-aspek dari perencanaan usaha, komponen perencanaan usaha. Ada apa? Ibu ulangi, deskripsi perusahaan, analisis pasar, aspek produksi, dan juga aspek keuangan. Mungkin kalau kalian mau lihat lebih detail lagi, bisa baca halaman 82 sampai 84 ya di buku cetak kalian. Nah, yang terakhir nih dalam rangkaian perencanaan usaha adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Ini sebenarnya nggak perlu dijelasin sih, kalian bisa langsung aja mulai action dari yang termudah, tapi ada satu hal yang ibu mau garis bawahi, setidaknya ada 3 hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi kita sebelum memutuskan membuat sebuah usaha. Yang pasti adalah minat atau passion, yang kedua prospek, dan kebermanfaatan bagi orang banyak. Minat atau passion ini harus sesuai dengan hal yang kalian sukai. Jadi, bisnis ini bisa bertahan karena pondasinya ada dalam diri kalian sendiri gitu. Terus yang kedua adalah prospek. Nah, prospek ini gimana sih gambaran kalau membuka usaha jenis ini ke depannya? Kalian bisa berkaca dari usaha-usaha sejenis usaha yang ingin kalian buka gitu. Jadi ada gambaran ke depannya seperti apa. Dan juga setidaknya usaha kalian ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi jangan cuma sekedar membuat usaha, tapi lihatlah bagaimana sih manfaatnya untuk orang banyak gitu. Usaha kalian ini menjanjikan gak sih, dibutuhkan gak sih sama orang gitu. Nah, selain dari passion atau minat, prospek, dan kebermanfaatan bagi orang banyak, ada 3 hal lain nih yang perlu dimiliki kalau kalian mau menjadi seorang wirausaha pemula. Yang pasti adalah mindset, pengetahuan atau keahlian, dan juga kerja keras. Ini nih, selain dari 3 hal utama, yang bikin kalian konsisten itu adalah 3 hal ini. Oke, untuk materi hari ini sampai di sini dulu, nggak terlalu luas. Untuk tugas kalian hari ini hanya menjawab pertanyaan ini ya nak. Ibu akan tampilkan pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa diberi nama dan juga kelas. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan